Halo, Assalamualaikum. Suaranya ada deh. Waalaikumsalam, ada Bang. Ada ya? Ada Bang, ada. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita buka dengan doa pembukanya majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Oke, adik-adik sekalian, malam ini kita mau ngabisin virus dulu supaya besok nanti tinggal bahas-bahas soal ya menuju ujian akhir blok. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas virologi. Ada 3 slide, kita coba apakah terkejar malam ini ya. Nah, jadi virologi seperti namanya itu akan membahas mengenai virus dan ilmu mengenai apa yang mempelajari virus itu. Oke, pertama ini ada yang introduction dulu. Ini pengenalan terhadap apa itu virus ya. Oke, pada slide ini dia menjelaskan contoh kasus ya. Ini ada anak usia 5 tahun dibawa oleh ibunya ke dokter anak dengan keluhan utamanya demam, kemudian ada batuk, kemudian pilek. Oke, ini keluhan yang sering sekali akan adik-adik temui, demam, batuk, pilek ya, karena memang virus itu ada di mana-mana. Begitu kita down sedikit, nah terinfeksi lah di sana ya, tiba-tiba pilek aja, tiba-tiba bersin-bersin aja. Nah, kemudian di sini dibilang ada kakaknya usianya 16 tahun dan teman-temannya di sekolah punya keluhan yang sama. Itu ya, keluhannya sama. Tapi 2 minggu yang lalu, dan sudah membaik, sekarang udah sembuh. Nah, setelah 2 minggu ini, sekarang malah si dede ini yang kena infeksi virus. Kemudian apa yang dikatakan ibunya? Dok, tolong kasih antibiotik dong, supaya cepat sembuh. Nah, kemudian pertanyaannya, kita sebagai dokter, apa yang kita lakukan? Kita kasih nggak antibiotiknya apa enggak gitu ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan membahas nih, mengenali lebih dalam apakah memang ini infeksi disebabkan oleh virus, kemudian apakah virus itu obatnya adalah antibiotik, atau gimana gitu ya. Kemudian kita lihat sejarahnya gimana sih. Virus adalah grup terakhir dari mikroorganisme yang dijumpai ya, yang ditemukan. Jadi orang-orang itu sebenarnya dari dulu maaf abang hilang sebentar tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi si Edward Jenner ini menemukan rupanya ini ada smallpox nih. Ini ya, pada anak ini smallpox atau variola. Nah, dulu anak-anaknya itu perkara infeksi virus yang receh-receh itu pada meninggal. Nah, tapi Edward Jenner ini menemukan ada anak yang kena smallpox juga, tapi kok nampaknya nggak seburuk anak-anak yang lain. Rupanya dijumpai ini anak terinfeksi ini dulu, cowpox dulu, baru dia terinfeksi smallpox. Jadi dari sini dia mengetahui bahwa
oh, orang yang terinfeksi pertama kalinya oleh si cowpox. Nah, ini dia pas di smallpox atau yang di variola tadi, ini tingkat kematiannya jadi rendah, ya. Ini adalah salah satu konsep vaksin atau imunisasi, ya. Nah, karena temuan ini, si Edward Jenner ini juga melakukan eksperimen. Gimana kalau anak-anak ini sebelum dia kena smallpox, kita suntik-suntikin aja, kasihin aja cowpox dulu. Nah, makanya he begins exposing healthy people, orang-orang yang sehat, dengan cowpox. Nah, suntikin lah orang nih sebelum pada kena smallpox. Dan rupanya, setelah itu pun, angka kematian akibat smallpox jadinya malah berkurang drastis. Kenapa? Nah, rupanya pemberian vaksinasi cowpox duluan sebelum orangnya kena penyakit smallpox ini adalah salah satu cara kita untuk memberi tubuh paparan supaya dia itu waspada dan terlatih ketika nanti kena smallpox gitu. Jadi tubuhnya nggak kaget. Inilah prinsip pemberian vaksin. Maka dari itu si Jenner inilah yang melakukan vaksinasi pertama kalinya terhadap virus. Gitu. Jadi dia baru tahu, oh gitu rupanya virus itu. Kemudian tahun 92 si Dimitri ini dia menemukan adanya bukti bahwa ada partikel yang jauh lebih kecil dibandingkan sel bakteri. Itu. Nah, dia makin menguatkan lagi apa yang sudah dilakukan oleh si Edward Jenner itu. Oke. Nah, tapi dia belum tahu banget apa nih, apa namanya, mau dikasih nama apa. Kemudian pada tahun 98 barulah ada si Beijering ini yang ngasih tahu bahwa ini kita namakan aja virus yang menyebabkan si tobacco mosaic itu, ya. Ini tobacco mosaic. Itu. Jadi dari situlah sejarah kita jadi baru tahu, oh rupanya itulah virus. Jadi virus ini baru diketahuinya tuh belum lama, ya, baru berapa ratus tahun aja. Kita lanjutkan. Nah, kemudian diketahui lagi, oh rupanya dari dulu kalau ditelusuri ke belakang, jangan-jangan yang kemarin-kemarin itu adanya pandemi itu gara-gara virus. Makanya obatnya nggak ada, pada mati, sepertiga sampai 2/3 orang di dunia itu pada mati. Ini bisa dilihat, ya, ada Black Death. Ini bisa sampai 200 juta orang yang meninggal. Pada smallpox kemarin itu 56 juta orang meninggal. Kemudian ada Great Plague dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada HIV, ya, meninggal orang 25 sampai 35 juta orang. Ada Spanish flu, 50 juta orang meninggal, Russian flu 1 juta orang meninggal. Nah, yang sekarang kita hadapi itu adalah yang ini, COVID-19. Gitu, ya. Jadi ini penting sekali untuk diketahui bahwa secara skala dari dulu itu sebenarnya rupanya sudah ada kalau ditelusuri ke belakang, ya. Yang paling ngeri itu yang ini nih, Black Death. Ini, wah, ini setengah populasi Eropa tuh meninggal, ya. Butuh waktu 200 tahun nih sampai Eropa itu bisa kembali pulih selama itu, ya. Itu deh. Nah, tapi sekarang kita sudah punya mikroskop elektron, kita punya PCR, kita punya cara-cara untuk mengetahui dan mempelajari virus ini, dan ilmu kedokteran sudah berkembang, jadi kita jadi punya banyak cara untuk bisa melawan virus tersebut. Nah, maka daripada itu penting sekali bagi kita sebagai dokter untuk tahu apa sih itu virus, karena kita mesti kenal lawan kita ini siapa, ya, dan cara melawannya gimana, mencegahnya gimana. Maka kita mulai kenalan dulu dengan si virus. Nah, sebagai makhluk hidup biasanya yang berselular-selular ini, kan udah kita bahas kemarin, ada yang prokariot, ada yang eukariot. Nah, tapi virus ini, ciri khasnya adalah dia aseluler. Maksudnya tuh dia nggak punya inti sel, nggak punya badan Golgi, nggak punya mitokondria, nggak punya macam-macam yang aneh-aneh itulah. Nah, dan dia itu non-living, masih abu-abu. Dia hidup enggak, mati enggak. Tapi kalau misalnya dibilang nggak hidup, dia bereproduksi. Nah, ini bikin ini, ya, membuat perdebatan filosofis tentang
virus ini termasuk kemana, hidup atau mati ya. Jadi dia agak abu-abu. Sedangkan yang lain tuh sudah jelas. Gitu. Nah nanti si virus ini secara morfologi itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang bentuknya gini ya, ada yang bentuk crown. Nanti kita lihat ke bawah. Oke, ini nggak perlu. Viral taksonomi, ya. Oke. Nah, ini suka ditanya. Jadi diingat-ingat bahwa apa sih itu virus? Virus itu adalah obligat intraseluler parasit. Artinya apa? Obligat itu harus. Intraseluler itu artinya adalah dalam sel. Parasit itu artinya dia merugikan ya. Oke. Jadi dia memang harus hidup dan butuh sel hidup lainnya. Jadi dia hanya bisa berkembang biak dalam sel yang hidup. Beda dengan jamur yang kemarin kita sudah bahas, dia yang sifatnya saprofit, dia hidup dari sel-sel yang mati. Oke, strukturnya sangat sederhana, kemudian tidak punya organel, ya, no organel, nggak ada mitokondria, nggak ada badan Golgi, nggak ada retikulum endoplastik, nggak punya lisosom, ya begitu aja lah dia. Nanti kita bahas di bawah. Oke, dia itu metabolisme dirinya sendiri dan hanya bereplikasi di dalam sel hostnya. Nggak bisa di luar, nggak bisa di udara, nggak bisa di mana-mana. Ya. Jadi kalau misalnya, Bang, kemarin kan katanya COVID-19 banyak di udara. Apakah dia memperbanyak dirinya di udara? Enggak. Jadi itu memang sudah jadi ya. Dia tidak bertahan lama di udara, tapi dia bisa bertahan, tapi itu pun bukan yang bereplikasi di luar, seperti misalnya jamur kan kemarin, dia replikasinya di luar. Yang menyebar itu nanti sporanya. Tapi kalau virus, memang virusnya itu sendiri yang tersebar nanti ya. Oke, ukurannya, viruses are smaller than most cells, sehingga dia hanya bisa dilihat melalui mikroskop elektron. Sebagai pembanding, ini ada rambut ya, rambut manusia, kemudian ini ada pasir, kemudian ini ada garam, seterusnya ya. Ujung-ujungnya kita lihat, oh ini virus. Ini bakteri. Ini percikan-percikan kalau kita, ini droplet-droplet dari pernapasan. Nah, ini virus kecil banget. Sehingga kalau kita lihat di dalam mikroskop biasa, mikroskop cahaya itu nggak dapat. Tapi kalau di mikroskop elektron dengan zoom yang sampai ribuan kali itu baru nampak ya. Jadi kalau kayak di kampus, pembesaran 100 kali pun tuh nggak bakal nampak. Oke, jadi pada dasarnya virus itu apa sih? Nah, virus itu secara morfologi terdiri atas dua komponen dasar ya, penting. Pertama adalah ini, nucleic acid-nya, asam nukleatnya, baik itu RNA ataupun DNA, yang nanti dibungkus oleh protein. Itu ya. Oke, jadi ini ada asam nukleatnya, kemudian ada kapsidnya, ini kapsidnya ya, pembungkusnya, kemudian ada envelope-nya. Tapi ini hanya di spesies-spesies tertentu. Pada dasarnya yang ini sama ini aja. Jadi kalau ditanya struktur virus itu apa? Asam nukleat sama kapsid. Ya, kapsidnya terbuat dari apa? Dari protein ya, yang dinamakan sebagai kapsomer. Oke, jadi hanya satu antara RNA atau DNA. Bedanya apa, Bang? Kalau RNA, dia cuma satu strand aja ya. Gini aja, atau gini aja. Kalau DNA, seperti yang kita ketahui, udahlah begini. Ada satu lagi gini ya. Nah, ini yang DNA. Sedangkan yang ini RNA. Oh, ini udah ada gambarnya. Oke, ini gambarannya. Ini RNA, ini DNA. Nah, misalnya ditanya, kadang-kadang itu tulisannya kalau di soal bukan DNA, dia suka ngasih ini, asam deoksiribonukleat ya. Kalau bahasa Indonesianya, asam deoksiribonukleat. Nah, jadi hati-hati, kadang-kadang soal itu mengecoh ya. Oke, ini gambarannya. Ada RNA, ada DNA. Nah, tapi ada juga yang kayak gini ya, ada double stranded RNA, ada single stranded DNA, dan seterusnya. Nah, nanti ini
eh, perlunya buat apa? Buat jawab soal kalau misalnya ditanya jenis virus yang ini DNA atau RNA gitu ya. Jadi nanti tinggal dilihat aja di bawah daftarnya virus yang mana yang punya DNA, mana yang punya RNA. Nah, ini contoh-contohnya nih. Oke, ada yang dsDNA. Ini double stranded DNA. Yang terkenal di sini contohnya nih herpes ya. Kemudian papiloma virus, adenovirus. Nah, beginilah bentukannya untuk yang dsDNA atau pox virus nih juga. Oke, kemudian di RNA virus ini bisa kita temukan ada macam-macam ya, paramyxovirus. ssRNA plus ini yang sering ketemu, misalnya yang corona-corona nih. Corona-corona itu ssRNA plus. Ya. Nah, ini contoh gambaran kapsid. Jadi kapsid itu adalah lapisan yang melindungi asam nukleat yang terdapat di dalam si virus itu. Terbentuknya dari protein. Ya. Nah, jadi ingat lagi, kalau misalnya kemarin dia bakteri, ya, atau ini ceritanya dinding sel nih ya. Ini sekalian review. Kalau bakteri atau manusia, dindingnya itu fosfolipid. Kalau dia fungi, kemarin itu kitin dan selulosa. Sedangkan virus, dinding selnya adalah protein. Ya, ini jangan lupa nih, karena seringkali ditanya. Oke, ketika kapsid ini bersatu, maka itu tunggu, kapsid apa kapsomer ya? Oh ya, oke. Build a large number of protein unit called kapsomer. Oke, kalau dari bahasanya sih, kumpulan daripada kapsid akan membentuk kapsomer gitu ya. Atau kebalikannya. Jadi ini agak rancu bahasanya. Kapsomer of kapsid. Oh enggak. Kalau dari gambar ini ya, kapsomer membentuk kapsid. Jadi kalau misalnya ini satu kapsid, sedangkan yang kecil-kecil ini kapsomernya. Nah, sepertinya begitu. Oke, ini contoh gambaran-gambaran lainnya. Ini kapsid-kapsid yang lain yang di dalamnya ada asam nukleatnya. Jadi dia sederhana sekali ya. Nah, apa fungsi daripada si kapsid ini? Fungsinya adalah memproteksi atau melindungi eh, asam nukleat yang terdapat di virus tadi. Makanya dia harus tertutup penuh. Nggak boleh ada celahnya. Oke, kemudian dia harus melindungi seperti itu supaya dia bisa secara bebas kesana kemari untuk mencari hostnya yang baru. Kemudian ini ada kepentingannya untuk imunomodulasi. Jadi ada yang punya spike-spike-nya ini ya di luar, bentuknya yang kayak corona tadi. Ini contohnya adalah influenza virus ya. Corona itu artinya bentuknya kayak ini, kayak mahkota. Jadi lingkaran, kemudian ada ininya ya, ada spike-spike-nya keluar. Nah, ini untuk imunomodulasi, ada efek terhadap sistem imun. Nah, needs to be a dynamic structure. Jadi kadang-kadang dia bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan stimulus. Gitu. Oke, jadi ada dua tipe virion ya, atau virus ini. Ada yang envelope, ada yang non-envelope. Oke, apa maksudnya non-envelope? Artinya dia nggak punya apa namanya itu, pelapis bagian luarnya. Jadi kita lihat di sini, ini yang envelope, artinya virus tadi, ini asam nukleatnya, ini kapsidnya, kemudian dia dilindungi oleh envelope lagi di luarnya. Tapi ada jenis virus yang non-envelope atau yang naked atau yang telanjang. Naked ini telanjang ya, nggak ada envelope ya, non-envelope, nggak ada yang melapisinya. Jadi dia hanya terdiri atas kapsid kemudian asam nukleat.
Oke, kita lihat bedanya apa. Pertama, untuk yang non-envelope, biasanya more virulent. Oke, apa tuh? Lebih ganas, guys. Ya, lebih ganas. Nah, yang begini-gini, dia tahan panas, tahan asam, dan tahan dari kekeringan ya. Kemudian dia bisa bertahan hidup di usus atau di saluran pencernaan. Dan dia bisa mempertahankan infektivitasnya atau kemampuannya untuk menginfeksi walaupun dia sudah dikeringkan. Kemudian it will induce antibody production in the host. Dia bisa menimbulkan kita memproduksi antibody ya. Jadi antibodinya produksinya meningkat. Nah, bagaimana cara transmisinya atau penularannya? Ini transmisinya melalui fekal atau oral matter. Kemudian fomites ini, tunggu apa bahasa Indonesia-nya? Fomites. Oh iya, oke. Ini salah ketik nih ya. Harusnya fomites. Fomites itu artinya benda mati. Contohnya apa? Ya, baju, eh, gagang pintu, dan lain-lain, kemudian di debu. Intinya apa? Yang nggak dibungkus, gila lah pokoknya. Ya, kayak, kalian ingat aja, orang gila ya, orang gila nggak pakai baju, nah gila lah itu. Maka dia lebih ganas, lebih gila, ganas, kemudian bahaya. Nah, di sisi lain, yang envelope ini sifatnya less virulent, artinya tidak seganas itu, dan dilepas gara-gara budding dan jarang menyebabkan sel lysis. Dia malah sensitif terhadap panas, asam, dan pengeringan. Jadi kalau yang ini kena panas, asam, mati, yang ini enggak. Terbalik. Yang ini enggak mati, yang ini jadinya malah mati ya, envelope. Makanya yang envelope ini, dia butuh envelope-nya itu untuk melindungi dirinya. Biasanya kalau udah masuk ke lambung, udah kebakar lah dia itu, jadi nggak ada masalah ya. Nah, dia udah nggak infektif lagi ketika sudah dikeringkan, kemudian akan menimbulkan cell mediated response yang kemarin itu dan immune response ya kayak biasa. Nah, tapi dia mode transmisinya apa? Blood ya, atau darah, atau sekresi cairan tubuh. Oke, tapi pada dasarnya yang mesti diingat adalah yang nggak pakai baju ganas, yang pakai baju nggak begitu ganas ya, apa bahasa Indonesianya, kalian paham lah ya. Nah, bagaimana cara kita mengklasifikasikan virus? Pertama dari tipe genetik materialnya ya, tadi DNA atau RNA. Kemudian bentuk kapsidnya gimana? Apakah dia lonjong, apa bentuk yang crown, apakah bentuk yang kompleks? Kemudian jumlah kapsomernya berapa? Ukuran kapsidnya gimana? Ada atau enggaknya envelope? Nah, ini yang penting-penting kayak gini, ada apa enggak envelope? Ini capsid shape. Yang ini belum perlu sama kalian. Hostnya apa? Kemudian jenis penyakitnya apa? Sel targetnya yang mana juga penting. Dan immunological property-nya ini penting ya. Oke, nah nanti barulah adik-adik kenal, oh macam-macam ada virus nih. Yang terkenal-terkenal ya kayak gini, yang coronavirus ya bentukannya seperti ini. Kemudian ada rhabdovirus ini, ada paramyxovirus ini. Kemudian ada adenovirus yang suka bikin flu. Ini herpes yang bikin penyakit kulit dan kelamin, poxvirus ya. Kita bisa lihat keragamannya, ada yang kapsidnya begini aja, ada yang dengan envelope, ya ini ada yang tanpa envelope juga ya. Oke, macam-macam bentuknya. Jadi adik-adik udah tahu, oh ada yang isinya RNA, DNA, ada yang eh, kapsidnya bentuknya gimana, ada yang dengan envelope dan tanpa envelope, dan seterusnya. Dan kemudian tahu bahwa yang non-envelope lebih ganas dibandingkan yang envelope. Jadi jangan lupa, Bang tulis aja ya, non-envelope lebih ganas dibandingkan yang envelope.
Nah, ini kan banyak ya. Virus itu ada yang jenisnya DNA, ada yang jenisnya RNA. Oke. Nah, kemudian nanti ada dibagi. Yang DNA ada yang double stranded, ada yang single stranded. Kalau yang RNA virus, ada yang RNA plus, ada RNA minus, ada RNA plus minus, ada RNA plus via DNA. Nah, yang mana yang mesti kita perhatikan? Perhatikan yang terkenal-terkenal aja, yang sering-sering ditanya ya. Kayak gini nih jarang nih, ini jarang. Ini RNA plus yang envelope coronavirus ini sering ditanya ya, karena dia terkenal. Kemudian ini jarang. Yang ini retrovirus, ini plus minus ya, kadang-kadang ditanya, kadang enggak ya. Kemudian di sini kita bisa ketemu ada paramyxovirus, jadi masih diingat, minus RNA dan envelope ya. Kemudian untuk yang double stranded itu ada yang adenovirus papilloma, ini penting ya, ini penting. Ini penting. Ini herpes virus, penting ya. Oke, sehingga bisa kita sederhanakan untuk hafalan biar tahu-tahu aja. Ada yang double stranded DNA ya, DS, DNA, dibagi dua. Ada yang envelope sama yang non. Tunggu ya, kita bikin singkatan yang gampang aja deh. Envelope sama non-envelope. Yang envelope, ingat satu aja, herpes. Yang non-envelope, ingat-ingat, adeno sama papilloma. Oke, kemudian untuk yang RNA, yang plus, ingatlah, envelope corona. Yang minus, envelope, ada paramyxo. Kemudian yang plus via DNA, maka ini adalah retrovirus. Nah, retrovirus ini HIV deh ya. Human tunggu salah. Ya. Human immunodeficiency virus, ya betul. Oke, lanjut. Nah, kemudian bentuk-bentuknya ini macam-macam. Ada helix. Helix itu artinya dia gini ya, muter-muter, kayak spring atau kayak pear. Kemudian ada yang icosahedral. Bentukannya yang entah yang bulat, entah yang gini-gini tuh. Kemudian ada yang kompleks, bentuknya aneh. Ini dia, yang kompleks. Oke, jadi kata kuncinya yang helix, ini bentuknya seperti pita. Yang icosahedral bentuknya banyak sisi. Yang kompleks, aneh. Gitu ya. Nah, yang kompleks ini, adik-adik sekalian, nih, ya, dia punya tambahan struktur. Tadi ini ada DNA-nya, ya. Ini ada kapsidnya. Nah, tapi di sini nanti ada kakinya nih, perbedaannya. Dan yang bentuk virus seperti ini sifatnya adalah bakteriofag. Atau dia makanin bakteri ya. Dia nyarinya sel bakteri, bukan sel manusia. Makanya nanti yang jenis-jenis seperti ini lagi dikembangkan untuk ngebunuhin virus yang terinfeksi, manusia yang terinfeksi bakteri gitu. Jadi bunuhin bakterinya pakai virus. Karena dia udah tahu dia mau makanin sel bakterinya, bukan sel manusianya gitu loh. Bisa ya? Nah, yang ini bentuknya yang bentuk seperti pita tadi, kemudian yang ini bentuk yang icosahedral. Oke. Kemudian host range and specificity. Hostnya ini kan bisa macam-macam ya, range-nya tuh memang luas banget ya. Dia bisa menginfeksi yang paling kecil nih virus ini, mulai dari bakteri, namanya itu bakteriofag, ini suka ditanya ya. Virus yang menginfeksi bakteri apa? Bakteriofag, kalian tahu gitu kan. Kemudian bisa animals, bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa fungi, bisa protista, bisa manusia gitu ya. Oke, jadi macam-macam.
Nah, kemudian ada yang namanya tropism. Ya, tropism itu adalah kecenderungan si virus untuk senang dia nginfeksi apa. Contohnya, dermotropik atau dermotropism, maka dia cenderung untuk menginfeksi kulit. Dia lebih senang kulit. Neotropik, dia senang sama saraf. Pneumotropik, dia senang sama sel-sel pernapasan ya, saluran napas. Limfotropik, nah dia senang sama sel-sel kelenjar getah bening. Viscerotropik, ini yang bagian-bagian organ-organ dalam, contohnya adalah hepar, jantung, lien. Nah, jadi tinggal lihat aja nama depannya, dermo, dermato, kulit, neuro, neuron, saraf, neumo, ini paru, biasanya ya, saluran napas, limfo, kelenjar getah bening ya, limfoid, kemudian viscero, ini adalah organ dalam, contohnya adalah liver, heart, dan spleen. Oke, jadi tropism itu sendiri, pertama mulai dari, apa namanya itu, organismenya ya, ini organismenya dulu. Organismenya bisa ya macam-macam hewan ini, babi, sapi, kambing, unta, kemudian dia akan lebih dalam lagi, infeksi apanya gitu kan. Memang organismenya ini, tapi infeksi apa? Oh, apakah reproduksinya, apakah neuronnya atau sarafnya, apakah tulangnya. Nah, itu kan organnya. Kemudian kalau di situ yang sel yang mana? Sel epitelnya kah, sel limfositnya kah, dan seterusnya gitu ya. Jadi dia memang sifatnya lebih spesifik. Ada tropismnya, ada kecenderungan dia untuk menginfeksi sesuatu. Nah, kemudian ada yang namanya klasifikasi Baltimore. Si David Baltimore ini mengajukan klasifikasi skemanya itu yang mencakup keseluruhan virus, tergantung daripada genomnya, dan cara replikasinya, kemudian ekspresi gennya. Apa? Karena ada kepentingan ini nih, mRNA tadi. Ya, jadi macam-macam, ada yang tadi sudah dibilang, ada sDNA, jadinya kelas 1, ssDNA kelas 2, dsRNA kelas 3, dan seterusnya. Nah, tapi ini cukup tahu lah rasa abang, ini nggak bakal ditanya sedalam ini. Oke, ini adalah karakteristik-karakteristik dari virus. Pertama, ukurannya kecil ya. Intinya kecil deh, nggak usah dipikirin ukurannya berapa. Kemudian genomnya bisa DNA atau RNA, baik itu yang single stranded atau double stranded. Kemudian strukturnya bisa 3 tadi ya, bisa struktur helix, bisa struktur icosahedral, bisa struktur kompleks. Yang mana yang kompleks ini yang bakteriofag ya, jangan lupa. Kemudian reproduksinya gimana? Hanya di dalam sel hidup ya, di sel hidup. Kenapa? Dia butuh retikulum endoplasma sama badan Golgi-nya manusia, sel hidup itu untuk bisa, kan ingat RE dan aparatus Golgi ini adalah pabriknya protein ya, terjadinya sintesis protein. Jadi cara dari virus itu untuk bisa memperbanyak dirinya, ya dia pinjam pabriknya. Oke, terus bagaimana pabriknya tahu bikin kapsidnya, bikin DNA-nya, bikin kakinya, gimana? Ya ada blueprint-nya atau conteannya dari apa namanya itu, asam nukleernya tadi, gitu ya. Jadi dia akan menghijack atau membajak RE dan AG dari sel itu untuk memperbanyak dirinya. Maka daripada itu dia hanya bisa hidup pada sel yang hidup juga gitu ya. Oke, kemudian antibiotik. Nah ini, viruses are unaffected by antibiotics ya. Jadi antibiotik itu tidak ngefek kepada si virus ini. Gitu. Tapi bisa nggak mereka di intervensi? Bisa menggunakan interferon, kemudian chemotherapeutic agent dan seterusnya. Nah, ini penting, virus hanya hidup untuk membentuk virus lainnya ya. Dia hanya hidup untuk memperbanyak dirinya. Gitu. Oke, ini dia akan cerita bagaimana cara replikasinya, tapi ini nggak akan abang bahas sekarang. Akan ada slide selanjutnya yang akan lebih jelas lagi. Oke, ini untuk slide yang pertama. Jadi adik-adik sekarang sudah kenal, oh ada yang namanya virus, bagaimana bentuknya, dan seterusnya. Baru kita cerita tentang bagaimana virus ini memperbanyak dirinya ya. Sampai yang tadi ada yang mau ditanya?
Oke, sepertinya masih mudah ya, jelas. Palingan ngafal-ngafal dikit soal itu tadi ya, bentuk dan envelope atau non-envelope, yang mana virus-virusnya. Oke, kita lanjut ke multiplikasi daripada virus. Seperti yang sudah dijelaskan, virus itu hanya hidup atau ada di dunia ini untuk bikin virus-virusnya yang lain ya, memperbanyak dirinya. Oke, jadi strukturnya itu memang memungkinkan dia untuk memperbanyak dirinya, untuk reproduksi. Nah, inti daripada slide ini, ya, keseluruhan slide ini adalah di sini ya, semua ini. Jadi adik-adik mesti tahu masing-masing ini artinya apa. Dan ini mudah sekali, percaya sama abang. Pokoknya denger aja baik-baik ya. Attachment itu intinya nempel. Ya, penetration artinya nembus. Uncoating artinya buka baju. Transcription and translation artinya apa? Lagi produksi. Produksi apa? Produksi apa namanya tuh? Bagian-bagian tubuhnya yang lain ya. Produksi virus pokoknya. Assembly disusun bagian tadi, susun bagian tubuhnya. Dan release ini dia dilepaskan, pelepasan. Jadi kalian udah tahu, oh ini ada virus nih, virus. Loh, kok jadi love? Oke, ada virus, ada sel ya. Nah, kalau virusnya nempel ke sel, itulah proses attachment ya. Kemudian, ini selnya, virusnya sudah masuk. Itu penetration. Kemudian, virusnya buka baju nih. Menyebabkan apa? Asam nukleatnya tadi keluar, ini uncoating. Kemudian, masih ingat ada badan Golgi kemarin, ya, dan aparatus kita, kemudian dia pakai, kemudian memproduksi banyak bagian-bagian tubuh virus yang lain nih, ini bagian-bagian tubuhnya nih. Maka itu transcription and translation. Kemudian, rupanya, di dalam sudah banyak virus-virusnya. Ada lagi, ya. Dia disusun, maka itu assembly, kemudian rupanya pecah keluar. Oh, jadi banyak. Mencari sel-sel yang lain, maka ini adalah release. Jadi sesederhana itu proses daripada multiplikasinya. Ya, jadi masing-masing udah tahu, oh, proses daripada dia membuka kapsidnya supaya asam nukleatnya bisa di... Ntar ya, minum dulu ya. Oke, jadi penting banget buat adik-adik itu tahu masing-masing daripada ini tuh apa ya. Lanjutkan, attachment. Apa tadi? Nempel ya. Nah, dia menempel itu sifatnya sangat-sangat spesifik ya. Seperti yang sudah dibilang tadi, ada tropismenya, dia hanya nempel di tempat yang dia suka. Sukanya di paru, sukanya di otak, sukanya di hidung, sukanya di mana. Oke? Nah, jadi ketika dia nempel, dia akan berinteraksi dengan reseptor yang ada di sel tersebut. Jadi misalnya nih, ada sel-sel nih macam-macam ya. Kita bikinlah ada beberapa sel ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada virus nih ceritanya. Nah, si virus ini punya reseptor, bentuknya tuh gini. Tuh. Maka dia akan mencari yang reseptornya sesuai dengan itu. Nah, kebetulan ada yang reseptornya gini. Ada yang bentuknya gini. Ada yang bentuknya gini. Ada yang bentuknya begini. Oke? Dari kesemua ini, ya kalau dia ke sini nggak cocok. Ke sini nggak cocok. Misalnya ini sel otak. Ya. Yang ini sel mukosa hidung. Ini sel kulit. Yang ini sel paru. Nah, kalau ke sini dia mental, begitu kemari, nempel. Nah, disitulah dia terjadi attachment ya.
Nah, jadi ketika ada kerusakan di sini, di reseptor sel kita, atau ada di blok nih, jadi dari awal sudah bisa dibikin kayak gini nih, tertutup dia. Nah, ini akan membuat si virus ini nggak bisa nempel ke si sel tersebut dan membuat si proses attachment tidak terjadi. Kalau proses attachment tidak terjadi, maka ke ujung ini pun ya nggak kejadi juga gitu loh. Nah, ini kapan bisa terjadi seperti ini? Ketika ada antibody ya. Ingat antibody kita. Antibodinya kerjanya ngapain? Dia nempel di sel kita di bagian yang reseptor ini. Jadi dia membuat si virus tadi jadi nggak bisa menginfeksi kita dengan ganas gitu ya. Jadi nggak bisa masuk. Itu. Ya, makanya jangan lupa untuk vaksin. Nah, ini banyak ininya ya, ada reseptornya apa? Contohnya influenza, reseptornya ini. Adenovirus, reseptornya ini. Herpes, reseptornya ini. Epstein-Barr, reseptornya ini. Pertanyaan, apakah yang begini-gini bisa keluar? Bisa aja ya. Tapi perlu dihafal nggak Bang gitu kan? Kalau Abang sih males ngafalnya ya. Jadi ada yang terkenal kayak nih yang HIV, ini CD4 ya, ini terkenal. Ini rhinovirus, ini terkenal, ICAM ini ya. Rabies, asetilkolin, ini terkenal juga. Jadi Abang senang yang terkenal-terkenal. Jadi caranya satu, yang terkenal Abang ingat-ingat aja. Kayak influenza, ini juga terkenal ya, sialic acid. Ya udah, terima aja, coba dihafalkan. Memang kedokteran itu seperti itu, banyak hafalan. Yang kedua, ya udah lihat ini aja, lihat contoh soal yang kemarin, yang mana yang kira-kira bakal ditanya gitu ya. Oke, jadi coba aja, ada influenza, reseptornya sialic acid, adenovirus, integrin, kemudian HIV, ini CD4, kemudian rhinovirus, ICAM, kemudian rabies, asetilkolin. Gitu ya. Berdoalah tidak ditanya, lebih gampang ya. Atau kalaupun ditanya, yang kita ingat lah. Oke, ini gambaran proses bagaimana terjadinya suatu adesi ya, atau attachment tadi. Oke, ini kayaknya nggak perlu detail dibahas. Kurang lebih intinya sama. Ini ada cell host, ini ada si virus. Nah, virus akan menempel sesuai dengan reseptornya, intinya gitu. Nah, yang nempel tuh bagian mana? Yang biasanya yang spike protein ini ya. Nah, ingat virus corona itu juga kan kemarin yang COVID itu banyak macam-macam ya. Nah, spike protein ini bisa berubah-ubah. Inilah yang menyebabkan nanti tubuh kita pun ngebloknya itu jadi susah karena dia punya kemampuan untuk mutasi dan merubah spike proteinnya sehingga yang kemarin kita udah kenal, kemudian datang yang baru, tubuh kita tuh nggak kenal lagi sama yang ini gitu ya. Oke, gitu deh. Attachment protein ya sama ya. Kedua, lanjut ke penetration. Penetrasi adalah proses setelah nempel tadi, maka dia masuk. Nah, ini contohnya. Ini ada, nah ini suka ditanya. Ada virus yang envelope, ada yang non-envelope. Bagaimana cara mereka masuk? Kalau yang envelope virus, ini ada envelope-nya. Envelope-nya akan mengalami fusi dengan membrannya. Barulah dia masuk. Tapi kalau misalnya yang non-envelope, kan dia nggak punya envelope, maka nggak bisa fusi dong. Maka dia melalui proses yang namanya adalah endositosis. Ini satu soal biasanya, jadi jangan lupa ya. Yang envelope fusi, yang envelope, ini fusi, yang non-envelope, endositosis. Saya, oke, ini nggak perlu, ini contoh gambarannya ya. Ini ada virus dengan envelope, nih yang di luar envelope, kemudian ini melalui fusi, bergabung, nah dia masuk ke dalam ya. Inilah penetrasi. Kemudian dia melalui proses yang namanya uncoating. Uncoating itu artinya
the protein code atau si capsidnya tadi itu dissociates, kelepas. Jadi mungkin awal bentuknya gini, di dalamnya ada DNA, kemudian dia luruh ya. Oh, ini ada gambar kok. Gambarnya awalnya kayak gini ya, ini. Nah, dia luruh, menyebabkan apa? Si asam nukleatnya tadi jadi bisa nempel ke pabrik protein kita, sintesis protein kita. Oke, bisa ya. Ini antara immediate, sitoplasmik, dan seterusnya ini nggak pernah ditanya. Oke, ini contoh-contohnya. Ini virus HIV. Oke, ada kapsidnya, kemudian ada ininya ya, ada envelope-nya, dia mengalami fusi dulu. Nah, setelah fusi, dia uncoating, nih, copot nih kapsidnya, maka tereksposlah asam nukleatnya. Oke, ini sama juga ya, semua gitu-gitu. Oke, ini ada gambaran yang tanpa envelope, ya, kayak contohnya adenovirus. Dia masuk dengan cara apa tadi? Endositosis. Kemudian dialisis, si vesikelnya, kemudian dia uncoating. Keluarlah materi genetiknya. Nah, setelah materi genetik tadi keluar, adik-adik sekalian, apa yang terjadi? Terjadilah transkripsi dan translasi. Abang rasa ini sudah dibahas di blog ini ya, molekular BMOHC. Tapi pada intinya apa? Si virus itu memasukkan mRNA-nya atau materi genetiknya ke dalam aparatus Golgi dan retikulum endoplasma, menyebabkan apa? Yang seharusnya pabrik tubuh kita itu memproduksi untuk diri kita sendiri, contohnya mitokondria yang nanti, kemudian DNA kita yang selanjutnya, organel-organel sel kita, misalnya kita di sel paru ya gitu. Dia memproduksi sel paru lagi, harusnya kan gitu ya. Ini malah memproduksi senjata lain gitu ya, yang bukan diri kita. Itu. Oke. Nah, gitu ya. Jadi mau yang manapun, DNA, RNA segala macam, itu biasanya akan target akhirnya mRNA. Dia akan memproduksi mRNA ya. Nah, yang penting di sini apa? Target ujungnya ini, mRNA ya. Tunggu ya. Penting nggak ya? Tunggu abang pikirin dulu ya. Ini nggak ditanya deh. Moga-moga. Oke, jadi di slide ini dia ngasih tahu bahwa virus yang pada dasarnya adalah RNA, dia bereproduksinya dengan cara dari RNA jadi RNA lagi. Gitu ya. Contohnya itu ini, virus SARS, hepatitis, rotavirus, dan seterusnya, Ebola, influenza. Nah, tapi ada juga yang berubah-ubah. Yang dari RNA diubah dulu jadi DNA, dan seterusnya gitu ya. Contohnya adalah hepatitis B, HIV, dan seterusnya. Kemudian ada DNA virus, yang DNA jadi DNA lagi. Contohnya adalah herpes dan parvovirus. Nah, tapi gue nggak tahu nih, apakah ini ada relevansinya ke bahas soalnya. Oke, nah, DNA virus pada dasarnya adalah double-stranded, kayak yang dibilang tadi. Sedangkan RNA virus itu sifatnya adalah single-stranded, atau satu strand aja gini ya. Nah, tapi yang mesti diingat adalah, yang RNA mutasinya itu lebih tinggi. Intinya apa? Virus-virus yang sifatnya RNA, yang single-stranded ya, ini lebih berbahaya dibandingkan yang DNA. Jadi, karena sifat mutasinya tinggi, maka kemungkinan tubuh kita itu akan kewalahan. Jadi mau kita vaksin berapa kali pun,
ya dia akan berubah terus gitu loh. Nah, ini yang penting. DNA replikasinya terjadi di nukleus, sedangkan yang RNA replikasinya di sitoplasma. Ini satu soal biasanya ya, jadi masih bisa diingat. Nah, DNA virus itu sifatnya stabil, sedangkan yang RNA itu unstable. Yang DNA virus menginjeksikan genetiknya itu ke host DNA, supaya dia terjadi duplikasi. Sedangkan yang RNA skip DNA untuk duplikasinya. Jadi dia tidak melalui proses DNA dulu. Kalau kata slide-nya sih begitu ya. Oke, tapi yang paling penting tuh ini yang abang lingkarin ini ya. Semua dilingkarin. Yang warna biru ini. Ini suka ditanya soalnya. Di mana dia melakukan replikasi? Biasanya soalnya tuh seperti itu. Oke. Hmm, itulah ya. Oke. Nanti kalau dibahas malam ini pusing pula. Dan membahas ini kayaknya nggak nggak worth it. Oke, kita lanjut ke assembly. Nah, assembly itu artinya proses penyusunan. Oke, jadi setelah dilakukan transkripsi, replikasi, kita tahu bahwa, oh, kapsid-kapsidnya sudah dibikin nih, kapsid-kapsidnya. Envelope-envelope sudah dibikin. Strand-strand DNA juga sudah dibikin. Kaki-kakinya juga udah dibikin. Nah, sekarang tinggal disusun. Kan kita pengen dia terbentuk menjadi suatu organisme yang utuh. Harusnya bentuknya kayak gini ya. Ini skematik aja ya. Katakanlah dia bentuknya kayak gini. Nah, semua ini mau kita bentuk jadi satu virus yang utuh. Nah, inilah proses assembly atau penyusunan tadi ya. Jadi itu definisinya. Nah, di mana ini terjadi? Ini terjadinya di nukleus atau di sitoplasma si sel tadi. Atau kadang-kadang juga di permukaan selnya ya. Jadilah ini assembly. Kayak ini contoh assembly-nya. Ini ada single strand RNA-nya tadi, kemudian dia dibungkus oleh kapsid, jadilah dia komplit. Oke, ini yang bentuknya helix. Bentuknya icosahedral gimana? Ya kayak gitu juga ya. Nanti lama-lama bentuknya jadi bulat sendiri. Nah, jadilah icosahedral. Dan seterusnya ya. Ini contoh gambarannya. Kemudian rilis. Nah, rilis ini adalah proses pelepasan, seperti yang sudah Abang bilang tadi ya, pelepasan. Oke, release of new infectious variants is the final stage of replication. Jadi, proses akhir dari replikasi virus adalah melepaskan virus yang udah jadi, yang infeksius tadi, ke lingkungan luar daripada si sel yang proses replikasinya tadi di awal. Gitu ya. Caranya gimana? Satu bisa budding, mirip-mirip si itu kemarin, si jamur kemarin, dari plasma membrannya, atau melalui disintegrasi atau lisis dari sel yang terinfeksinya tadi. Oke, contohnya gimana? Ini yang budding. Oke, jadi dia keluar membentuk envelope pakai sel yang hostnya itu. Terbentuklah envelope-nya kayak gini. Jadi dia tidak melalui proses pecahnya sel. Nah, tapi kalau melalui proses pecahnya sel, tunggu, mana gambarnya? Oh, nggak ada, coy. Nah, ini proses pecah atau lisis ya. Dia di dalam sudah dibikin, dia pecah keluar. Gitu. Jadi dia bisa melalui dua cara. Yang pertama budding, yang kedua adalah lisis ya.
Ini contoh budding juga. Ini yang tadi juga. Oke. Nah, kalau misalnya proses masuknya tadi namanya adalah endositosis, maka keluarnya eksositosis ya. Dan ini, oke. Oke deh. Nah, kemudian masuklah bakteriofage ini ya. Bakteriofag ini adalah virus yang menginfeksi hanya bakteri. Bentuknya yang kompleks ya, ini jangan lupa. Kompleks itu maksudnya apa? Ada kakinya. Cari aja yang ada kakinya ya. Nah, ini ada dua tipe siklus. Ada siklus litik, ada siklus lisogenik ya. Nah, ini yang mesti Abang jelaskan, karena ini juga termasuk meringkas atau merangkum keseluruhan dari slide replikasi virus. Jadi ini coba dilihat. Siklus ada dua, ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Kita mulai dari awal ya, kayak yang tadi juga. Oke, ada sel, ada virus, gitu ya. Nah, virus pertama akan menempel ke sel. Ini adalah proses attachment ya. Nah, proses attachment ini adik-adik sekalian, dia bisa ke dua nasib. Satu lanjut ke fase yang lisogenik atau mau ke litik. Nah, kita lanjut ke litik dulu yang tadi kita sudah jelaskan ya. Dia datang menempel adesi, kemudian dia akan melakukan proses masuk ke dalam ya, entry. Kemudian dia akan menginjeksikan. Nah, kebetulan karena ini konteksnya adalah bakteriofag, bakteriofag kerjaannya hanya memasukkan nih, menginjeksikan materi genetiknya atau asam nukleatnya yang dalam bentuk ini adalah DNA ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam, apa yang terjadi? Ya kayak yang tadi juga, dia akan melakukan nempel ke apa namanya itu aparatus Golgi dan retikulum endoplasma, menghijack fungsinya, memproduksi bagian-bagian tubuhnya di sel host tadi ya. Maka terjadilah replikasi. Kita lihat, oh pada replikasi ini udah terbentuk nih organ-organ tubuhnya. Ada asam nukleatnya, ada kaki-kakinya nih, kaki-kakinya ya. Ada kapsid-kapsidnya. Kemudian dia dilakukanlah assembly kan, penyusunan. Nah, sudah tersusunlah virus-virus yang infeksius tadi, kemudian dia akan melalui proses rilis. Nah, rilis pada konteks ini adalah yang lisis ya. Lisis itu artinya sel pecah, virus keluar. Oke, setelah dia keluar nih, ini keluar, dia akan mencari sel-sel lainnya untuk dia bisa mengulang siklus ini. Nah, tapi adik-adik sekalian, ada kalanya di mana dia tidak melalui proses lisis. Dia ke proses yang namanya proses lisogenik ya. Apa tuh? Jadi ketika dia melakukan injeksi materi genetik atau dalam konteks ini DNA, ya, dia menyebabkan apa? Ini DNA-nya si bakteri yang ini DNA bakteri, itu tergabung dengan DNA-nya si virus yang warna hijau ini. Ya, ini kan dari tadi hijau nih ya. Dia bergabung. Akibatnya apa? Setelah dia tergabung, ketika dia si sel ini membelah diri, yang terbelah diri ini adalah yang ada gabungannya dengan si virus. Gitu. Nah, ketika dia meninggalkan si DNA host-nya, dia bisa langsung ke proses yang replikasi ini. Kenapa? Karena blueprint-nya udah ada ya, ini blueprint-nya. Gitu. Oke. Jadi, kapan proses lisogenik ini terjadi? Ketika si virusnya sifatnya adalah inaktif. Sehingga dia memperbanyak dirinya itu bersamaan dengan sel host-nya. Oke, jadi udah nampak ya perbedaannya. Kalau misalnya dia yang mau melalui proses lisis, materi genetik akan diproses di aparatus Golgi dan apa namanya itu retikulum endoplasma, si sel host yang satu ini aja, kemudian diperbanyak di situ, kemudian dia pecah. Sedangkan yang si lisogenik,
dia nggak diproses di situ, dia nempel ke DNA si sel hostnya langsung. Kemudian dia nunggu si sel host ini memperbanyak diri dulu, baru dia melakukan proses replikasi ini, gitu ya. Makanya proses yang lisogenik ini, sel bisa, virusnya bisa sembunyi di dalam host itu bertahun-tahun dan nampaknya tuh nggak ada gejala, nggak ada apa-apa ya, karena memang belum ada apa-apa ya, dia masih sembunyi di situ. Nah, ketika kita lagi imunokompromis, manusia sedang atau pasien yang sedang imunokompromis, disitulah dia aktif gitu. Jadi udah tahu ya bedanya antara siklus yang litik dengan yang lisogenik. Nah, virus tadi kan dia di dalamnya ada RNA sama DNA. Secara genetik dia bisa berubah nggak sih? Nah, sebenarnya gini, virus itu dia berdampak kepada kesehatan si hostnya ya. Kalau misalnya nggak ada pun biasanya ya minimal aja gitu. Kalau misalnya virusnya virus receh. Nah, ada pandangan bahwa virus hanya bisa membunuh proporsi besar daripada hostnya yang diinfeksinya ketika ada hubungan baru. Nah, maka nanti akan terjadi koeksistensi. Ini contohnya gini, kayak kemarin, COVID. Virusnya baru nih, COVID-19. Ya, ini SARS-CoV ya. SARS-CoV-19 ini virus baru. Banyak manusia yang belum kenal dengan SARS-CoV. Kemudian dia proseslah membunuh jutaan manusia ya, jutaan manusia tewas. Nah, karena udah ngebunuh banyak manusia ini, dan kemudian dia beradaptasi, virus ini sendiri tahu bahwa dia kan hanya bisa hidup ketika ada hostnya, ada manusianya. Kalau dia terlalu ganas, maka dia membunuh seluruh manusia di dunia, misalnya gitu, dia jadi nggak bisa memperbanyak dirinya lagi, maka dia harus gimana? Seiring berjalannya waktu, dia akan semakin jinak. Sehingga apa? Terjadi ini, koeksistensi. Jadi dia bisa menghijack dan menginfeksi manusia tanpa membuat manusia itu sakit, sedangkan dianya bisa memperbanyak dirinya. Inilah yang disebut sebagai peaceful coexistence. Gitu. Inilah kenapa sekarang angka kematian akibat si COVID pun juga ikut menurun. Selain karena vaksinasi, tapi karena juga mutasi genetik dari si COVID itu, virulensinya itu semakin lama semakin turun ya. Nah, yang jadi masalah adalah kapan? Ketika si virus host relationship ini pindah dari satu host ke spesies baru. Contohnya apa? Pernah dibilang bahwa HIV itu, adik-adik sekalian, awalnya dari simpanse, yang kemudian pindah ke manusia. Nah, gimana nih ceritanya? Kok bisa tiba-tiba pindah dari satu spesies ke spesies lainnya? Kemudian timbul penyakit yang mematikan, yaitu AIDS, gitu kan. Nah, ini yang jadi bahaya ketika dia pindah dari satu spesies ke yang lainnya. Nah, sehingga penting diketahui bahwa bertahan hidupnya si virus itu tergantung dari bertahan hidupnya si host. Jadi di awal-awal dia bisa ganas, makin lama makin jinak. Tapi dia butuh untuk membunuh proporsi besar dari hostnya dulu, baru dia tahu bahwa penting loh si host ini sebenarnya. Nah, maka daripada itu, supaya dia mengalami perubahan tadi, ini ada yang namanya mutasi. Oke, dia berubah. Nah, mutasi daripada si virus itu bisa jadi lebih ganas, bisa menetap, tidak membawa perubahan apa-apa, atau bikin dia semakin jinak gitu ya. Nah, ingat yang paling sering mutasi itu yang sifatnya RNA ya, asam nukleatnya. Gitu. Oke, jadi yang RNA-based virus seperti si HIV, mutasinya faster dibandingkan virus yang sifatnya DNA. Kenapa? Karena yang DNA tadi lebih stabil, yang RNA itu sifatnya tidak stabil ya. Nah, di mana proses mutasi ini terjadi? Biasanya terjadi ketika proses duplikasi tadi, yang perbanyakan daripada anggota tubuh si virusnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang produksi virusnya itu mirip-mirip
tapi bukan exact copies atau bukan kopian yang betul-betul persis sama daripada si virus originalnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai mutasi, ya. Nah, mutasi ini prosesnya, tapi hasilnya itu kita sebut sebagai varian. Makanya kita dengar ada varian ini, varian itu, ya. Oke, macam-macam variannya. Nah, varian ini ketika kita sebut sebagai strain itu karena ada perbedaan dari physical property-nya atau perubahan fisiknya. Contoh, pada kasus COVID, ininya baru nih. Abang lupa apa namanya? Kalau nggak salah spike-nya ya. Ada spike 13 misalnya, spike 13. Ada spike 24 dan seterusnya lah. Kalau nggak salah tuh gitu ya. Nanti koreksi aja Bang kalau salah. Tapi kurang lebih gitu. Oke, itu untuk replikasi virus. Oke, kita masih ada waktu sedikit lagi. Kita lanjutin aja ya. Virus di tubuh manusia. Ini berapa banyak slide ini? Oke. Nah, baru kita cerita bagaimana sih virus itu berdampak terhadap tubuh manusia gitu ya. Sebentar. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Kita udah tahu virus itu macam-macam, bentuknya macam-macam, sudah tahu cara dia memperbanyak dirinya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dia virus itu menyebabkan penyakit? Ya, kok bisa virus itu memperbanyak? Kan kerjanya memperbanyak diri aja, kok jadi penyakit gitu kan? Nah, ini tadi udah dibilang ada tropisme, dia senangnya di mana? Cara masuknya, nah gini. Virus bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui proses yang namanya transmisi atau penularan. Nah, penularan ini adik-adik bisa secara vertikal atau horizontal. Oke? Horizontal itu artinya sesama dia. Contohnya apa? Dari satu manusia ke manusia lainnya. Misalnya ada teman kalian yang bersinnya ke muka kalian. Kalian jadi kena ini juga flu. Nah, itu artinya horizontal ya. Ini horizontal ya, horizontal. Nah, tapi kalau vertikal ini diturunkan dari ibu ke anaknya. Contohnya apa? Ibu HIV. Ibu HIV, anak ikut HIV. Kenapa? Karena HIV itu penularannya melalui darah. Jadi ketika ibu mengandung anak, kan ngasih makan ke anaknya melalui darah, lewat plasenta. Kebetulan darah ibunya ada HIV-nya. Jadi anaknya jadi ikut kena. Itu contohnya. Nah, moda daripada transmisi ini bisa secara eh, direct, secara langsung atau indirect ya. Contohnya apa kalau direct? Misalnya fekal oral. Kita terpapar oleh sesuatu yang ada E-nya gitu. Aerogenik, kena droplet. Ada orang bersin, kena ke muka kita. Atau batuk, kena muka, masuk lewat hidung. Atau kontak intim, ya. Bersentuhan antara kulit dengan kulit. Contohnya apa? Ya ini herpes. Kemudian yang di udara apa? Ya influenza atau COVID kemarin ya. Kemudian fekal oral, misalnya nggak sengaja nih ada beli-beli makanan pinggir jalan kurang bersih, masuklah virusnya ke situ, nah masuklah ke usus gitu ya. Oke, ada juga yang indirect. Jadi nggak secara langsung, dia harus melalui tunsukan, melalui host yang lain, atau melalui luka gitu ya. Jadi bukan secara langsung. Nah, dari mana dia bisa masuk? Kalau si virus kemarin kan kita udah tahu, oh dia masuk lewat mana-mana yang ada zat matinya, misalnya kulit, kemudian tempat-tempat yang lembab seperti mata, telinga, dan seterusnya. Kalau si virus, paling penting itu adalah mukosa ya. Mukosa itu ya kayak bagian dalam hidung, bagian dalam bibir, bagian dalam mata, itu isinya mukosa semua ya, atau bagian dalam vagina. Eh, Kemudian ada saluran napas sama saluran cerna gitu. Nah, intek epidermis atau epidermis yang nggak ada lukanya itu bisa
memproteksi kita dari virus. Tapi kalau misalnya ada ketusuk kita atau ada gigitan nyamuk menyebabkan ada virus dengue yang masuk ke aliran darah kita, nah itu artinya pertahanan kita sudah ditembus dan masuklah virus ke dalam gitu ya. Jadi macam-macamnya, semua bisa masuk. Nah, kadang-kadang kita perlu melakukan yang namanya isolasi. Kenapa? Karena proses daripada eh, penularan itu sendiri juga tubuh salah. Virus itu tahu bagaimana cara dia bisa menyebarkan dirinya. Misalnya dia menginfeksi saluran nafas. Kayak mana caranya supaya saya bisa menemukan host baru? Oh, kalau gitu saya bikin aja batuk gitu. Nanti dia akan membuat tubuh kita batuk, batuk keluar, nah menyebabkan penularannya tuh jadi terjadi gitu ya. Nah, kita tahu proses daripada transmisinya itu seperti itu, maka kita isolasilah orangnya supaya dia tidak menularkan ke orang lain dan menyebabkan siklus eh, replikasi yang kita sudah bahas sebelumnya itu terjadi terus gitu ya. Nah, contoh kalau misalnya dia ditularkan melalui bodily fluids atau cairan tubuh, maka yang kita lakukan adalah jangan kontak gitu loh. Kita udah tahu dia HIV gitu. Ya jangan berhubungan seks kalau gitu, hindari kontak atau enggak pakai alat pelindung seperti kondom gitu contohnya. Yang kedua droplet, kalau misalnya sesuatu itu dibatukkan. Nah, kalau dibatukkan, inilah ceritanya jaga jarak, ya physical distancing. Atau vomite, dia batuk nih, habis itu kena gagang pintu, kena baju, kena apa tuh namanya, pegangan eskalator, kena tombol apa namanya, tombol lift. Nah itu vomite dia nempel di situ, maka di sini ceritanya nanti cuci tangan atau hand sanitizer dan seterusnya ya. Nah, jadi tergantung dia prosesnya gimana, maka kita tahu cara mencegah gimana. Nah, tapi sebagai orang yang sakit, sebaiknya kita melakukan isolasi supaya orang yang sehat itu nggak kena. Gitu. Nah, proses daripada infeksi gimana? Bisa lokal, satu tempat aja, misalnya di bibir saja, di hidung saja, di kelamin saja. Bisa disseminated. Disseminated ini sesuai dermatom atau sesuai sebarannya, ya. Sesuai sebaran. Misalnya nanti kalian ketemu tuh orang dengan wajah gini ya, ini wajah, ini mata, mulut, serem ya, tapi anggap aja ini wajah yang normal. Nah, rupanya dia kena virusnya cuma satu bagian wajah gini. Itu atau dia kita lanjutkan ke bawah, kenanya juga sebelah sini aja. Nah, ini sifatnya disseminated ya. Kemudian ada yang generalized. Ini artinya dia ke seluruh tubuh. Misalnya gara-gara viremia ya. Jadi di darahnya ada virus. Nanti kita periksa, oh ini rupanya kena malaria, bukan malaria, kena dengue, virus dengue. Oh, gitu. Oke, jadi gampang ya. Kalau secara istilah juga jelas. Nah, jadi virus itu menginfeksi dari satu sel ke sel lainnya. Dan manifestasinya biasanya di lokasi yang di mana dia mereplikasikan dirinya. Gitu. Jadi contoh rhinovirus. Secara topisme, dia senangnya pada saluran nafas atas ya, upper respiratory tract. Itu. Sehingga gejala yang muncul di mana? Ya di upper respiratory tract itu. Dapatlah kalian hidung mampet, hidung kesumbat, ingusan, bersin-bersin, dan seterusnya ya. Oke, contoh upper respiratory tract itu apa? Nih, rinitis, faringitis, nyeri menelan, nyeri tenggorokan, laringitis, suaranya mulai-mulai hilang, trakeitis, bronkitis, bronkiolitis, mulai sesak nafasnya gitu ya, batuk-batuk. Apa saja yang menyebabkan ini? Nah, ini ingat baik-baik. Yang menyebabkan upper respiratory tract infection itu biasanya rhinovirus. Ini terkenal banget ya. Anak-anak sering banget kena nih, rhinovirus. Adenovirus, bikin anak nanti jadi batuk yang menggonggong. Kemudian ini nih, influenza, COVID ya, coronavirus, dan seterusnya. RSV.
RSV ini juga terkenal ya. Oke, kemudian untuk yang bawah-bawah nih ada adenovirus juga, influenza juga bisa ya, RSV juga bisa. Nah, anak-anak sering banget kena RSV ini ya, bikin jadi bronkopneumonia sama ini bronkiolitis dan seterusnya. Nah, disseminated ini seperti yang Abang jelaskan tadi, contohnya ini zoster ya. Tuh, satu sisi tubuh aja. Jadi herpes zoster penyakitnya. Kapan kalian terpapar ini materinya nanti pas kulit ya, sesuai dengan dermatom. Nah, tapi ada juga yang sesuai limfogenik ya, sesuai sebaran kelenjar getah bening, nanti ada juga. Nah, ini contohnya ada yang cacar air, begitu juga ya. Ini sifatnya tropismenya si neurotropik. Kenapa? Karena dia mengikuti dermatom si saraf. Oke, generalized infection. Nah, ini yang sifatnya umum ke seluruh tubuh ya. Bisa gara-gara limfatik, bisa gara bloodstream atau darah. Contohnya apa? Virus polio, measles ya, campak. Contohnya gimana ya? Kayak tadi juga sih yang dibilangnya. Masuk dari aerosol yang memperbanyak diri, bla 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 bla. Udah tahu lah kalian itu. Nah, kemudian kita tahu ada yang namanya masa inkubasi. Apa tuh inkubasi? Masa dari dia terpajan atau terpapar sampai terjadinya penyakit. Contohnya apa? Contoh paling gampang itu HIV deh, biar gampang. Oke, misalnya ada pasien, dia melakukan hubungan seks dengan PSK 10 tahun lalu. Kemudian selama 10 tahun, itu nggak ada apa-apa. Dia sehat, kuat, bugar, gemuk, nggak sakit-sakitan. Oke, kemudian setelah 10 tahun, apa yang terjadi? Sakit. Oke, mulailah berat badan turun, kurus, mencret-mencret, demam terus, lidahnya putih, dan seterusnya. Artinya apa? Kalau misalnya dia berhubungan dengan PSK-nya itu 10 tahun lalu, dan kemudian sakitnya 10 tahun kemudian, maka masa inkubasinya adalah yang 10 tahun ini. Gitu ya, ini cara paling gampangnya. Nah, tapi yang mesti diingat adalah masa inkubasi setiap virus itu bisa beda-beda. Mulai dari harian, hari itu kalian kena bersin kawan, kemudian besok kalian sakit, atau bisa sampai yang tahunan kayak yang Abang bilang barusan ini. Oke? Inilah yang disebut dengan masa inkubasi, dan ini sifatnya variatif. Oke? Nah, nanti begitu masuk blok klinis, barulah adik-adik tahu, oh inkubasinya tuh begini, begini, begitu ya. Macam-macam. Dan ini bisa membantu kita dalam melakukan anamnesis dan diagnosis nantinya, untuk mengetahui ciri khas dari masing-masing virus. Oke, pathogenic mechanism of viral disease. Nah, jadi kita udah tahu dia itu datang menginfeksi satu sel, kemudian dia senang menginfeksi sel-sel lainnya yang sesuai dengan tropismnya itu kan. Nah, maka daripada itu dia akan melalui proses pertama local replication, replikasi di satu tempat, kemudian akan menyebar di target organnya, kemudian dia baru ke lingkungan ya, baru dia nempel lagi di port of entry si host. Jadi kurang lebih ya gini-gini juga. Sebenarnya mirip-mirip juga dengan yang dibilang tadi ya. Nah, sekarang ada faktor apa aja nih yang mempengaruhi patogenisitasnya atau virulensinya ya, atau seberapa berbahayanya virus ini. Pertama adalah accessibility of virus to tissue. Seberapa dia bisa mengakses jaringan yang tadi itu. Yang kedua adalah seberapa rentan si sel itu terhadap multiplikasi virus. Yang ketiga adalah seberapa virus accessibility to host defenses. Seberapa rentan si host terhadap si virus tersebut. Jadi kurang lebih dia akan kembali ke situ lagi. Contohnya apa? Ini bisa kita lihat ada koinfeksi nih ceritanya ya, koinfeksi. Koinfeksi ini ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Tergantung daripada si imunitas si host ya. Jadi kita lihat ini ada dua sisi. Ada host yang
punya imunitasnya itu seimbang. Jadi dia kuat, dia sehat, dia bisa mentoleransi itu, sehingga yang terjadi apa? Si virus itu nggak bisa menembus si sel, si jaringannya juga jadinya sehat, homeostasis. Koinfeksinya tidak terjadi. Tapi pada pasien yang kemampuan imunitasnya sedang turun, yaitu pasien-pasien imunokompromis, nah, si virus tadi bisa masuk, terjadi badai sitokin. Kenapa? Karena kita udah tahu kemarin kan, sitokin itu adalah mediator-mediator yang penting untuk melawan virus. Kadang-kadang kalau virusnya jadi lebih banyak, sitokinnya jadi lebih heboh, terjadilah badai sitokin yang sifatnya malah bisa lebih nggak bagus ke kita gitu ya. Masuk dia ke sel-sel, kemudian memperbanyak diri dan seterusnya, terjadilah infeksi yang berhasil. Maka muncul disease, pasiennya sakit. Oke, baru kita lihat satu-satu ya. Ada selular patogenisitas ya, patogenisitas yang dari selulernya. Pertama, dia akan terjadi cell damage ya, kerusakan sel secara langsung. Oke, kemudian ada yang indirect, secara tidak langsung. Nah, ini biasanya nggak ditanya sih ya. Belum pernah Bang ketemu soal berapa tahun ini ngajar les yang nanya tentang direct sama indirect cell damage. Tapi intinya adalah kalau si direct cell damage ini ada diversion of the cells energy ya. Jadi energi daripada si sel itu diarahkan kembali untuk merusak si sel itu sendiri. Serem ya. Jadi dia membolak-balikkan gitu. Sedangkan yang indirect itu dia mengintegrasikan si asam nukleat si virus itu ke dalam sel kita. Bedanya di situ. Oke. Nah, organ damage caused by virus mainly degenerative nature. Jadi sifatnya itu degeneratif kalau misalnya dia menimbulkan kerusakan di tubuh kita. Jadi kalau yang kemarin itu ya ada yang bikin nekrosis, ada yang bikin gangren. Kalau ini sifatnya lebih ke degeneratif ya, beda. Infection may go unnoticed. Nah, kadang-kadang jumlah selnya sedikit atau patogenisitasnya kurang, sehingga dia menyebabkan destruksi sel yang sedikit dan menyebabkan nggak ada terjadi ini gejala, sehingga ini kita sebut sebagai subclinical infection atau silent infection. Artinya apa adik-adik sekalian? Tidak ada gejala, ini bukan berarti tidak sakit. Inilah yang kita sebut infeksi diem-diem ya. Jadi makanya kita selalu harus waspada, misalnya ya laki-laki, perempuan yang aktif secara seksual, nampaknya sehat, belum tentu dia tidak terinfeksi HIV. Ini maksudnya. Bisa jadi dia silent infection. Itu contoh paling gampang ya. Oke, ini. Ya, oke. Nah, jadi virus ini, Dek, dampaknya ke sel host itu bisa macam-macam. Misalnya, dia bisa menyebabkan pertumbuhan jaringan. Ini contohnya adalah virus HPV ya. Human papillomavirus, nanti adik-adik bisa lihat di Google, dia malah bikin pertumbuhan, jadi bikin kutil gitu ya. Bikin kutil. Artinya ada pertumbuhan sel yang nggak kita inginkan nih. Kemudian ada yang menyebabkan lisis-lisis. Nah, kemudian ada yang menyebabkan infeksi virus persisten atau yang laten, ini yang sembunyi tadi ya, sembunyi atau yang inkubasi. Gitu. Jadi virusnya ada di dalam sel, tapi untuk sekarang dia tidak menyebabkan harm, dia tidak menyakiti kita. Tapi nanti belum tentu. Dia akan tunggu waktu yang tepat untuk bisa memperbanyak dirinya. Oke, infeksi akut tuh ya kayak gini ya. Heboh di hari pertama dan beberapa hari selanjutnya, kemudian dia akan sembuh. Yang serem yang mana? Yang persistent infection ini ya, sama yang infeksi laten. Oke. Nah, virus bisa menyebabkan perubahan ya, transformasi daripada sel.
mengubah sel yang awalnya sehat menjadi kanker. Nah, virus yang punya sifat ini mengubah sel normal menjadi sel kanker, itu kita sebut sebagai virus onkogenik, ya. Nah, ini beberapa contohnya. Ada virus yang sifatnya itu menyebabkan sel growth, ya, pertumbuhan sel yang tidak diinginkan. Contohnya adalah cervical cancer, kanker serviks yang disebabkan oleh HPV. Ada virus yang menyebabkan turunnya sel CD4 kita. Sel CD4 pasien, ya, jangan kita deh. Sel CD4 pasien yang ada hubungannya dengan sistem imun adaptif HIV/AIDS, ya. Ini HIV virus. Jadi ini bisa dibaca, ya, yang mana-mana, ya. Nah, most viral infections are self-limiting. Artinya apa? Ini bisa sembuh sendiri, resulting in either clearance of the pathogen or death of the host. Oke. Ya, jadi intinya virus itu bisa aja seringkali adalah self-limiting, jadi nggak perlu dikasih obat yang sifatnya antiviral. Walaupun ada juga yang kalau dikasih antivirus, durasi sakitnya jadi berkurang, gejalanya lebih ringan, dan seterusnya tuh ada, ya. Terutama COVID kemarin, kita seneng ngasih Avigan tuh, untuk ngurangin virulensinya. Yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan clearance of pathogen, jadi virusnya memang hilang dari tubuh, atau kematian sel hostnya. Gitu. Nah, tapi ada juga virus-virus tertentu yang bisa menyebabkan infeksi permanen. Dan tetap ada di dalam tubuh. Contohnya apa? Ya virus campak tadi tuh, ya, varicella. Yang nanti di kemudian hari dia bisa jadi herpes zoster. Oke, mungkin sekarang sama adik-adik belum nyambung, tapi nanti begitu masuk blok klinis akan lebih paham deh apa yang abang bilang pada malam ini, ya. Nah, maka muncullah cerita antiviral. Ya, antiviral itu adalah obat-obatan yang antivirus, yang melawan virus. Untuk kategori yang tidak self-limiting tadi. Oke, pada dasarnya, satu molekul itu bisa menjadi sebuah antiviral apabila dia menginhibit siklus replikasi tadi. Jadi kita ingat tadi ada adesi, ya, ada apa tadi, infiltrasi, ada replikasi, dan seterusnya. Kalau misalnya dari proses-proses ini ada yang diblok, maka itu kita sebut sebagai molekul yang punya sifat antiviral yang bisa dipakai sebagai obat antiviral, gitu loh. Jadi misalnya dia mengganggu proses penempelan. Jadi ada virus nih, ada sel host mau nempel, malah nggak bisa, gitu, ya. Bisa kayak gitu, atau dia udah masuk, tapi replikasinya tidak terjadi. Maka ya lama-kelamaan si virus ini akan mati sendiri di dalam sel itu. Kemudian sintesis dari protein viralnya dan seterusnya, ya. Nah, pokoknya kalau proses replikasi virus tadi ada yang diganggu, maka itu bisa kita pakai sebagai obat antivirus, ya. Nah, ini ada beberapa contohnya. Ada yang ngeblok di bagian ini nih, NRTI segala macam ini. Ini contohnya untuk HIV. Contoh obat yang HIV ini nanti macam-macam, ada abang lupa, TLE, tenofovir, lamivudin, efavirenz, dolutegravir, favipiravir, gitu-gitu, ya. Favipiravir enggak. Oke, dengerin aja lah, ya. Kemudian obat-obatan ini nih, HSV, herpes simplex virus. Ada aciclovir, kerjanya di mana? Di sintesis asam nukleatnya. Jadi pada saat dia mau memperbanyak asam nukleusnya, DNA-nya itu nggak terjadi, gitu loh. Gitu, ya. Nanti ada yang di sini juga proses masuknya nggak bisa masuk. Maka ini contoh obatnya yang HIV ini, enfuvirtide. Kalau retrovirus ada palivizumab, ya. Macam-macam contohnya. Apakah harus dihafal? Masa abang enggak sih.
Tapi minimal tahu dia ganggu proses replikasi virus itu. Oke, jadi virus-virus apa aja nih yang bisa berdampak pada manusia? Oke, ini ada macam-macam ya. Tadi sudah dibahas sebenarnya di slide yang paling pertama. Oke, ada yang Papoviridae, ini human papillomavirus menyebabkan kanker serviks atau kondiloma. Kemudian ada pox virus ya, ini smallpox. Ada herpes virus ya, herpes viridae kayak simplex virus, varicella dan seterusnya ya. Ini cukup tahu aja. Ini juga sama ya, nggak usah dihafal nanti pusing kalian. Kita lihat aja contoh soalnya nanti ya. Oke. Udah habis. Ada yang mau tanya? Keiza, Najma, ada yang mau tanya? Cukup, pas? Cukup, Bang. Cukup ya. Abang rasa virus itu lebih jelas lah dibandingkan fungi kemarin. Oke, kalau nggak ada, insya Allah besok kita akan bahas soalnya. Semoga pembahasan kita malam ini bisa membawa manfaat, adik-adik paham, dan lancar ujiannya hari Sabtu nanti. Oke? Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih adik. Kalau ada pertanyaan, langsung munculkan aja di grup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bang. Waalaikumsalam.